kelompok kerja neurofisiologi klinik. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sampai tuntas semua yang menyangkut amyotrophic lateral sclerosis. Nah, mungkin buat teman-teman neuroners masih pada bingung apa sih amyotrophic lateral sclerosis itu? Karena mungkin masih rasanya baru, tidak pernah mendengar, atau baru pertama kali dengar, atau hanya pernah sedikit baca-baca. Nah, hari ini apa aja yang mau ditanya dan dibahas? Semuanya bisa ditanyakan untuk para narasumber kami. Nah, mungkin sekilas tentang ALS, itu adalah suatu penyakit degeneratif di bidang neurologi atau di bidang saraf. Oh, di IG Live-nya katanya nggak terdengar ya, Dok? Nggak sih, tapi nggak dikabarin juga. Oh, tunggu. Oh, sudah. Oh, ya udah. Jadi saya ulang dari awal lagi ya. Ayo udahlah. Udah seru. Kemasan, Dok. Iya, betul. Oh, soalnya lag, jadi baru kedengeran. Ya udah. Jadi tadi udah. Oh ya. Ulang lagi deh sedikit ya. Salam sejahtera untuk para neuroners yang sudah bergabung di IG Live Pokja Neurofisiologi Klinik ya. Nah, hari ini kita akan mendengar dan akan mengupas tuntas tentang penyakit yang mungkin baru didengar, masih asing, atau hanya pernah membaca sekilas-sekilas saja karena mungkin belum terlalu ngetop. Nah, yaitu amyotrophic lateral sclerosis. Nah, yang akan dibawakan oleh yang akan mungkin dibahas dan dikupas tuntas apa saja bisa ditanya dan di-sharing dengan kedua narasumber kami. Yang pertama, Dr. Winugroho Wiratman, spesialis neurologi, subspesialis epilepsi, neurofisiologi klinik, PhD dari RSCM Jakarta. Selamat siang. Yang akrab dipanggil Dr. Wino. Nah, dan yang kedua, Dr. Sheila Agustini, spesialis neurologi dari Maya Pada Hospital, Jakarta Selatan. Nah, selamat siang Dr. Sheila. Selamat siang Dr. Tria, hai Dr. Winu, dan semua yang sudah hadir di IG Live. Hai Dr. Sheila. Nah, hari ini mungkin para neuroners banyak yang bertanya-tanya atau mungkin cuma pernah dengar-dengar sedikit tentang ALS. Misalnya ada contoh yang paling utama yang mungkin para neuroners agak seperti Stephen Hawking. Nah, misalnya para neuroners bingung atau pengen tahu atau pernah mengenal orang ataupun mempunyai keluarga yang disebutkan menderita suatu penyakit ALS. Hari ini neuroners bisa bertanya apa saja dan sharing untuk kami. Nah, agar lebih jelas, para neuroners stay tune ya sampai acara selesai. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya dari narasumber yang pertama. Biar lebih jelas, kita undang Dr. Winugroho. Dr. Wino, silakan Dok. Selamat siang, tempat dipersilakan. Selamat siang lagi ya. Selamat siang neuroners yang sudah bergabung di IG Live Neurofisiologi Klinik Perdosni. Selamat sehat semuanya, mudah-mudahan hari ini hari Minggu yang cerah di Jakarta. Nggak tahu Dr. Triana di Makassar gimana, Dok? Di sini panas banget, Dok. Oh, iya nih, lagi panas-panasnya ya, Dok ya. Dok, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat semuanya neuroners untuk mendengar IG Live siang hari ini. Saya diminta oleh Dr. Triana, Dr. Sheila, dan teman-teman di Neurofisiologi Klinik untuk bercerita tentang amyotrophic lateral sclerosis. Dan saya mungkin akan berbagi dengan Dr. Sheila. Dr. Sheila expert juga nih di bidang ALS ini atau amyotrophic lateral sclerosis, tadi disingkatnya ALS ya. Suatu penyakit yang sebenarnya sudah lama ya Dok ya diketahui ya. Kalau misalkan di dunia kedokteran penyakit ini sudah diidentifikasi di tahun 1893 kalau nggak salah. Itu kan berarti sebelum istilahnya Hari Kebangkitan Bangsa ya, 1908 ya. Jadi sebelum abad ke-20 sudah diketahui oleh ilmuwan dari Prancis. Namun
di Indonesia baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Di luar negeri pun sebenarnya sudah sangat dikenal, khususnya di Amerika. Di tahun 1939 ada seorang pemain baseball terkenal di sana namanya Lou Gehrig. Nah, dia tuh pemain yang sangat handal gitu ya. Orangnya baik sekali, terus sportif banget orangnya, baik sama teman-temannya, dan jago main baseballnya. Namun pada usia ke-36 beliau didiagnosis dengan ALS ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk resign lebih cepat, tapi dan akhirnya terkenal lah penyakit ini pertama kali, maksudnya di Amerika lebih dikenal penyakit ini dengan Lou Gehrig disease gitu. Kalau misal dan perjalanan terus penyakit ini banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat secara histori, sejarahnya banyak sekali orang-orang terkenal yang memang terkena penyakit ini. Jadi sebenarnya penyakit ini tidak menghambat produktivitas harusnya. Apa sih ALS itu, penyakit seperti apa sih? Kalau dilihat dari namanya dulu, ya biasanya dokter itu memberi nama suatu penyakit itu berdasarkan gejala ya, gejalanya yang paling gampang gitu, atau dari penyebabnya. Nah, amiotropik, nah dalam bahasa Yunani itu maksudnya adalah amio itu lebih ke otot ya, jadi otot yang tropik itu bentuknya ya besarnya gitu ya. Kalau jadi amio maksudnya terjadi penyusutan dari otot ya gitu ya, penyusutan dari otot. Lateral itu lebih ke arah pada inti otot. Inti otot itu ternyata ada di sumsum tulang belakang atau medulla spinalis gitu ya. Nah, di situ inti otot di situ sebenarnya. Sel-sel yang mempersarafi otot ada di situ maksudnya. Nah, ya, inti sel saraf otot ini, sel saraf yang menggerakkan badan kita itu ada di situ dan mengalami sklerosis. Sklerosis itu artinya mengalami ya bisa dibilang kerusakan atau proses degenerasi di daerah situ. Nah, karena sel-sel saraf yang mensuplai otot itu mengalami degenerasi, maka ototnya akan juga ikut mengecil. Nah, ini kita bisa bilang patofisiologi atau mungkin asal muasal penyakit ini terjadi, yang menimbulkan gejala seperti ya kelemahan otot. Kelemahan otot itu apa sih tanda-tandanya? Bisa nggak kuat nih, misalkan menggenggam atau mengangkat, hanya mungkin sekedar angkat tangannya juga berat rasanya, tidak sekuat mungkin orang-orang pada umumnya gitu ya. Bisa juga misal memegang gelas terjatuh, atau mungkin naik turun tangga terganggu, atau mungkin bahkan kalau pada yang lebih berat lagi misalkan untuk mengangkat badan tegak itu akan sulit. Di awal-awal mungkin juga akan ada rasa seperti kedutan-kedutan seperti itu ya, yang progresivitas terus-menerus disertai dengan penyusutan tadi penyusutan ototnya ya. Jadi tadinya mungkin berat keker gitu atau gimana, atau agak gemuk, lalu ke ototnya makin lama makin mengecil dan melemah. Itu mungkin tanda-tanda awalnya seperti itu. Nah, diagnosisnya bagaimana ya? Diagnosisnya itu sebenarnya mudah tapi sulit. Mudah tapi sulit itu bingung ya. Jadi gini, secara umum dia menggambarkan suatu kelemahan otot. Nah, tapi kelemahan otot itu banyak macam-macamnya ya kalau misalnya di kedokteran. Ada juga kelemahan otot yang tiba-tiba ya, seperti yang paling umum kalau orang kenal seperti stroke dan sebagainya. Tapi Lou Gehrig disease atau ALS ini bukan penyakit yang terjadi tiba-tiba. Biasanya memang ada progresivitas yang kelihatan dari hari ke bulan, ke minggu ke bulan ke tahun, yang kelihatan makin lama makin progresif dan tidak tiba-tiba langsung melemah gitu ya. Jadi ada progresivitas, ada penurunan kekuatan otot yang makin lama makin kelihatan seperti itu. Nah, kelemahan otot lain yang kelihatan seperti itu ada lain lagi, misalkan penyakit-penyakit saraf lainnya mungkin juga yang
belum terlalu dikenal oleh kalangan awam ya, seperti misalkan namanya chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy atau kerusakan sel saraf yang bersifat kronis. Ada bedanya lagi dengan penyakit mungkin miastenia gravis. Semuanya itu memiliki gejala yang hampir mirip, yaitu kelemahan otot, ya. Tapi distribusinya akan berbeda. Nah, bagaimana kita untuk mendiagnosis tersebut? Tentu harus ke dokter dulu ya, supaya lebih mudah. Apakah ke dokter umum dulu, nanti kita tapis, lalu nanti juga ke dokter neurologi. Nah, banyak juga pemeriksaan yang dibutuhkan untuk kita benar-benar yakin bahwa oke, ini lebih ke arah ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Oh, ini bukan suatu ALS. Pemeriksaan yang biasanya nanti akan dokter sarankan dan akan dokter periksa adalah biasanya pemeriksaan EMG atau elektromiografi. Tujuannya adalah untuk melihat langsung ke dalam ototnya. Maksudnya dalam arti kita lihat nih aktivitas ototnya terganggu apa tidak. Apakah memang terganggunya ini karena memang tadi suplai saraf ke ototnya yang terganggu yang menyebabkan ALS ini, atau murni karena di ototnya sendiri. Nah, itu penyakit yang lain lagi, itu bisa dibilang miopati. Atau penyakit lain lagi yang kelemahannya ini bukan karena otot, juga bukan karena saraf yang mensuplai otot, tapi mungkin karena jaringan yang antara otot dan sarafnya yang terganggu, yang disebut miastenia gravis. Nah, itu hal yang lain lagi. Makanya penyakit ini bisa istilahnya wajahnya, penampakannya akan berbeda, mirip dengan penyakit yang lain. Dan kalau misalkan pun memangnya ALS, juga katanya gejala masing-masing tiap pasien ALS itu berbeda-beda gitu. Ada orang yang mungkin kelemahan ototnya mulai dari tangannya dulu gitu. Ada orang yang kelemahan ototnya itu mulai dari kaki dulu, misalkan kaki kiri dulu, atau mungkin kaki kanan dulu. Itu tidak sama antar satu pasien dengan pasien ALS yang lain. Ada juga orang yang kelemahan ototnya itu di sekitar leher, ya. Mungkin boleh saya infokan bahwa untuk kita, misalkan untuk daerah leher itu, misalkan proses menelan, orang bisa menelan, orang bisa berbicara, itu semuanya menggunakan otot lidah, otot untuk menelan gitu ya, itu semua otot. Jadi ada beberapa, karena ini penyakit otot, maksudnya yang menyerang saraf ke otot, maka gejalanya pun bisa beragam-ragam. Tadi bisa tangan, kaki, gangguan menelan, ya. Nah, itu berbeda-beda tiap orang. Jadi perlu diperiksakan dulu, dan kalau misalkan ada gejala sesuatu yang mungkin progresivitas tentang otot berhubungan dengan kelemahan, apakah tadi kelemahan tangan, kelemahan kaki, kelemahan fungsi menelan, atau kelemahan berbicara, ada baiknya kita langsung memeriksakan sedini mungkin. Nah, pemeriksaan saya loncat lagi, maaf, jadi kemana-mana nih Dokter Tria. karena kadang-kadang suka kepikiran yang lain lagi. Jadi kalau misalkan tadi udah misalkan ada gejala itu, maka nanti ke dokter. Dan dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan tadi elektromiografi atau EMG. Nah, di EMG itu nanti dokter akan menggunakan beberapa hal seperti pemeriksaan langsung ke ototnya dengan menusukkan sedikit jarum, ya, tapi itu dibutuhkan sehingga kita lihat aktivitas ototnya bagaimana. Nah, pemeriksaan ini tuh sebenarnya sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, tapi memang masih terbatas di kota-kota besar, dan itu ya yang memang menjadi kadang-kadang burden. Nanti mungkin ada dari Dr. Sheila dari pengalamannya, ya, mungkin Dr. Sheila sudah melakukan penelitian juga tentang burden atau hambatan untuk diagnosis pasien-pasien dengan ALS ini. Jadi banyak kendalanya, misalkan gimana tadi diagnosisnya, misalkan gitu. Nah, mungkin dari saya itu dulu kali ya, Dokter Tria ya. Takut kebanyakan nanti malah bingung. Malah offside kalau pada gitu ya. Bingung. Mendingan kita sambil ngobrol dan kita tanya jawab, mungkin lebih enak kali nanti ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Dokter Winu. Buat para neuroners, kalau ada yang mau nanya, bisa langsung chat ya di IG Live, di Q&A.
nanti akan dijawab langsung, atau kalau misalnya mau sharing tentang keluarga, kenalan yang ada gejala yang mirip, boleh juga di-sharing. Nah, kalau dengar dari penjelasannya Dr. Winu, kayaknya menarik sekali ya, dan agak menyeramkan kayaknya penyakitnya. Nah, karena terdengarnya mungkin buat neuroners, para neuroners, saat ini kalau ada orang yang bicara cadel, ada yang kelemahan otot, mungkin pikirannya cuma stroke. Nah, ternyata untuk di bidang neurologi, kita punya banyak penyakit-penyakit yang lain, sehingga perlu penanganan dan tata laksana yang berbeda, agar quality of life-nya tetap bisa dipertahankan. Nah, mungkin kalau yang masih bingung dan ingin bertanya-tanya, bagaimana sih hidup dengan kondisi amyotrophic lateral sclerosis, atau bagaimana tata laksananya saat ini, bagaimana mempertahankan quality of life sehingga walaupun kemampuan ototnya berkurang, tapi masih bisa bekerja dan masih bisa produktif. Dan langsung kami undang ke narasumber kedua kami, dokter yang paling cantik, Dr. Sheila Agustini, spesialis neurologi dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Waktu dan tempat dipersilakan Dr. Sheila. Terima kasih Dokter Tria yang tercantik juga, ya ampun. Selamat pagi kepada para neuroners. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Minggu ini. Izin saya set timer, saya akan bicara selama 10 menit. Jadi hari ini tadi Dokter Winu sudah memaparkan dengan santai mengenai diagnosis ALS dan tentunya apa itu ALS dan gejalanya. Nah, selanjutnya teman-teman neuroners, setelah diagnosis ALS dapat ditegakkan, sebenarnya apa langkah pasca diagnosis begitu ya? Tadi kan kalau dengarnya kayaknya kok gimana banget gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ALS ini sebenarnya sudah ditemukan sejak 2 abad yang lalu begitu ya. Dan sampai detik ini memang obat yang secara pasti untuk menghentikan proses kerusakan sel saraf yang terjadi pada penyakit ALS itu masih terus dicari. Sudah banyak sekali funding, sudah banyak penelitian, dan sudah banyak beberapa obat baru ya yang dirilis gitu untuk dapat menahan laju penyakit ALS. Tetapi memang kalau kayak penyakit batuk begitu, terus kita minum obat batuk sembuh begitu ya, maka itu saat ini masih terus diupayakan. Tetapi bukan artinya bila dokter spesialis syaraf sudah memberikan diagnosis ALS kepada pasien bahwa sebenarnya kayak ya udah nggak bisa diapa-apain begitu ya. Itu suatu pola pikir yang paradigma ini kami dari neurofisiologi klinik berusaha untuk mengarahkan bahwa teman-teman sekalian pasca diagnosis ALS ada banyak sekali yang bisa dikerjakan. Nah, karena banyak sekali, jadi saya coba breakdown dulu. Jadi pasca diagnosis yang pasti ada 2 macam treatment yang bisa diberikan. Ya, yang pertama adalah treatment untuk mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ALS. Jadi kita tahu kadang-kadang pasien sering kaku, sering nggak nyaman, sering kedutan, sampai pegel gitu ya. Atau misalnya, dok saya sekarang sudah mulai sulit menelan. Atau misalnya, dok saya suka sakit, kaku-kaku berkeram sampai rasanya stiff gitu kalau bangun pagi. Semua hal-hal seperti air liur yang berlebihan dan mengganggu secara kosmetik, hal-hal yang membuat bapak dan ibu pasien ALS yang merasa tidak nyaman itu dapat ditindaklanjuti dengan pemberian obat maupun dengan bukan obat-obatan. Jadi ada terapi untuk mengatasi gejala dan ada terapi untuk melambatkan laju keretanya, begitu ibaratnya laju penyakitnya. Nah, terapi untuk mengatasi gejala ini ada banyak sekali. Itu yang harus Bapak dan Ibu sampaikan setiap kali Bapak dan Ibu kontrol ke dokter spesialis syaraf maupun ke dokter lain. Yang pasti sampaikan, dok, saya sekarang bicaranya susah, atau misalnya kok saya sekarang kelemahannya menjalar ya ke kaki kiri. Nah, itu dapat ditangani bersama-sama. Dan tentunya dokter syaraf di sini tidak pernah bekerja secara sendirian dalam membantu Bapak dan Ibu pasien ALS. Kami selalu bekerja sama dengan erat sekali, bersahabat, bestie gitu katanya, dengan dokter bagian lain, terutama dengan dokter rehabilitasi medik begitu ya. Karena Bapak dan Ibu, saya selalu bilang, mau minum vitamin yang paling mahal, mau minum obat yang paling import, yang paling mahal. Kalau tidak, pasien ALS itu diberikan fisioterapi, terapi bicara, terapi napas, itu semua tidak akan maksimal, gitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi
tadi saya ulang lagi, terapi untuk ALS pasca diagnosis ada 2. Yang satu terapi untuk membuat Bapak dan Ibu nyaman dari gejala-gejala ALS, dan yang kedua untuk melambatkan laju penyakit. Yang kedua ini sifatnya opsional. Yang pertama itu wajib gitu ya. Jadi yang pertama ini tiap kali kontrol ke poli sampaikan, dok saya merasa ini itu di list aja. Saya sesak napas, disampaikan ke dokter syaratnya. Maka nanti dokter bekerja dalam tim akan berusaha mencari solusi yang terbaik. Jangan lupa juga selain obat-obatan yang diminum harus juga wajib menjalani fisioterapi, terapi bicara, dan juga terapi pernapasan untuk menguatkan otot-otot. Nah yang kedua ini opsional, yaitu terapi untuk melambatkan laju penyakit. Gitu. Mau dibilang bahwa ini seperti ada 2 obat yang sudah diakui oleh Badan Obat-obatan Dunia atau FDA. Yang pertama Riluzole, yang kedua adalah Edarafon. Ada yang ketiga, tetapi sekarang yang ketiga lagi ditarik dulu sementara, mau diperiksa dulu lagi lebih lanjut. Nah, Riluzole atau Edarafon ini adalah suatu obat yang bisa melambatkan laju penyakit ALS. Ada yang bilang sampai 1-3 bulan, ada yang 6 bulan diminum lebih pelan penurunan penyakitnya. Tetapi tadi saya bilang, minum Riluzole, minum Edarafon akan percuma kalau Bapak dan Ibu juga tidak menjalani rehabilitasi medik atau fisioterapi maupun pergi ke dokter untuk mengatasi gejala-gejala lain. Karena kayak air liur atau kaku atau kram itu bukan diberikan Riluzole di situ. Ya, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jangan lupa juga bagi pasien-pasien yang telah didiagnosis ALS memang betul, maka ada grupnya Bapak dan Ibu. Karena kan jujur, ketemu sama kami ini mah paling lama berapa lama ya? Paling 30 menit, 45 menit, 1 jam kali di kantor saya begitu ya. Selebihnya kan udah gitu. Nah ada grupnya, ada Yayasan ALS Indonesia, bisa Bapak dan Ibu cari di Facebook apapun di website, nanti bisa ketemu tuh sesama pasien-pasien ALS dan keluarga-keluarganya yang hebat-hebat sekali tuh sesama caregiver suka saling cerita, misalnya kasih tips perawatan. Nah itu kan sesuatu yang jadi nggak ngerasa sendirian begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dok. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang ada kelumpuhan gitu, 1 tangan tambah lemas, pelo atau apa, nggak selalu karena stroke ya Bapak dan Ibu neuroner sekalian, bisa aja itu ALS gitu. Jadi pergilah ke dokter syaraf, dan kalau sudah memang betul kayaknya ALS, sudah di MRI, sudah di EMG dan sepertinya itu, banyak loh yang bisa kita kerjakan di Indonesia. Termasuk juga beberapa fasilitas itu ada yang di cover dengan BPJS, dan semoga kedepannya lebih banyak lagi yang bisa di cover dengan BPJS. Mungkin itu dokter, saya sebentar banget nih, masih banyak waktunya buat diskusi. Hore! Katanya 10 menit nih kayaknya cuma Iya, kurang dari singkat 10 menit. padat mengena, takutnya ini bosen gitu. Intinya itu. Intinya adalah banyak sekali yang bisa dikerjakan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bilang nggak ada, udah pulang aja berdoa. Itu nggak benar juga kayak gitu. Ya ada banyak, dan di Indonesia kita mampu menangani pasien ALS. Oke, terima kasih Dr. Sheila atas sharingnya. Kayaknya makin jelas lagi tentang ALS ini. Kesusahan diagnosisnya ya. Iya betul, diagnosisnya mungkin lama, belum. Iya, aku seperti berikan kata Dr. pada Sheila. Dr. Winu, silahkan keluar untuk diagnosisnya. Iya, apalagi buat yang ini sebelum diagnosis dapat ada yang cadel, kadang dari keluarga juga, kalau dari daerah atau di mana, kadang juga masih denial, pikirnya oh stroke aja, 3 bulan baru datang, atau kadang udah pergi ke orang-orang pintar. Iya betul dok, karena Iya, memang mungkin ALS kayak ini kan gitu. the great imitator ya dokter Tria. Jadi Iya. dia kadang ada data juga memang 1 tahun baru terdiagnosis gitu, paling cepat itu pernah ada yang 6 bulan gitu ya. Tapi memang ya karena memang dia menyerupai banyak penyakit ya dokter Winu, the great Iya, imitator. Iya. Dan kalau saya selalu bilang ke pasien bahwa we will find something yang bisa di-cure dulu, yang memang kita cari sampai diubek-ubek. Ya kalau memang itu baru kita ALS, dan kalau memang ALS juga kita tetap nggak menyerah juga begitu maksudnya. Iya betul, soalnya kita udah tahun 2024 ya dok ya, harusnya udah lebih maju. Jadi pasien neuronersnya juga nggak perlu takut kalau kenanya penyakit yang seperti ini. Nah mungkin ini ada beberapa pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan. Kalau neuroners masih ada yang mau nanya, boleh langsung di Q&A ya.
mau nanya apa aja, mau sharing ada keluarganya yang seperti itu juga bisa. Karena gejala-gejalanya udah mulai lebih jelas, seperti cadel, susah menelan, kadang air liur berlebihan, badan kaku, dan yang berlangsungnya progresif atau yang semakin lama semakin berat. Nah, mungkin ini ada pertanyaan pertama. Ada yang nanya nih, bila seseorang menderita ALS, apakah usianya juga terpengaruh, Dok? Mungkin buat Dokter Wino ya, atau misalnya Dok ya. Aduh, mau jawab pertanyaan ini soalnya kan apakah usia berpengaruh? Iya. Iya, usia memang misteri Tuhan sebenarnya. Tapi apakah berbeda antara orang yang kena ALS dengan tidak ALS? Harapan hidupnya? Jika tadi Dokter Sheila katakan, saya pengen bilang, mungkin Dokter Sheila tambahin ya Dok. Yang penting adalah kualitas hidupnya. Contohnya gini, kalau misalkan kita lihat orang-orang yang sudah orang-orang terkenal saja, misalkan yang sudah terkena ALS, atau tergantung, bisa bilang kayak misalkan si Stephen Hawking saja bisa usia sampai 75 tahun ya, 75 tahun apa 88 tahun. Jadi kalau misalkan ditreat dengan baik, akan tidak ada bedanya gitu. Tapi kan umur panjang tujuannya untuk apa gitu ya? Saya nggak jadi lebih dalam lagi tapi yang penting kan kita kualitas hidup ya, gitu kan tadi Dokter Sheila ya. Mungkin itu dulu kali ya yang saya bisa jawab. Dokter Sheila gimana menurut Dokter Sheila? Ya, karena saya selalu bersikap positif, mungkin maksudnya nanyanya adalah apakah usia juga berpengaruh terhadap insiden penyakit ALS, Dok? Oh gitu. Mungkin gitu aja, Dok. Jadi mungkin izin jawab tambahin ya, Dok. Dokter Wino udah bagus banget, cuman saya jawab yang ininya aja. Jadi memang ALS ini lebih banyak pada usia parubaya, Ibu atau Bapak yang bertanya. Jadi jarang pada usia di bawah 40 tahun. Tetapi memang ada ALS juvenile onset di mana dia lebih mengenai ALS ini pada kasus-kasus usia muda bahkan sampai remaja gitu. Tapi jauh lebih jarang. Mungkin itu. Oh iya, barangkali ini juga ya Dok ya, Dokter Wino, Stephen Hawking kan kayaknya terdiagnosis baru umur 20-an ya waktu itu kayaknya. Iya, betul. 20-an tahunnya. Iya. Umur 20-an sudah terdiagnosis, tapi dia bisa bertahan sampai paling lama dia ya bertahan. Iya, betul. Dan masih produktif banget sampai akhir hidupnya. Iya. Betul, makanya jadinya harus tetap semangat ya mau kena penyakit seperti ini juga. Nah, terus ini ada yang nanya lagi. Mungkin ini satu buat Dokter Wino sama buat Dokter Sheila. Nah, apakah di Indonesia sudah ada genetic testing untuk ALS ya, Dok? Untuk gen SOD1 ataupun C90RF72. Juga riset klinik untuk pengujian obat-obat baru selain edarafon. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Tria. Aku dari diagnosis dulu ya untuk genetic testing. Iya. Kita masih terbatas genetic testing. Tapi patofisiologi dan etiologi dari ALS pun tidak sepenuhnya dari genetik, ya kan Dokter Sheila ya. Jadi banyak yang sporadik artinya bisa terkena pada orang-orang yang tidak memiliki genetik tersebut juga, ya kan. Jadi untuk genetic testing ini kebanyakan pun itu hanya dalam koridor penelitian dan di Indonesia masih terbatas. Tapi apakah tidak ada? Bisa kita misalkan kalau misalkan dalam koridor penelitian kita kirimkan pemeriksaannya, dan mudah-mudahan sih kedepannya pasti kita usahakan ya, karena ya cita-citanya sih pengen buat kayak daftar gitu ya semua pasien ALS. Terus nanti kita membantu juga untuk penelitian di dunia gitu. Ternyata di Indonesia tuh seperti ini gitu ya. Mungkin itu. Mungkin kalau riset klinik untuk tata laksana mungkin Dokter Sheila. Silakan Dokter Sheila. Ya, silakan Dokter Sheila.
saya nggak ada penambahan dok, cuman mungkin tadi yang bertanya mengenai genetic testing ini saya nggak tahu pasien atau bukan, tetapi saat ini kita belum ada penelitian genetik. Di luar negeri sudah ada, di Malaysia pun sudah ada pemetaan genetik. Jadi sebenarnya ALS ini disebabkan oleh genetik katanya cuma 10%. Tetapi belakangan ini sepertinya faktor genetik akan mulai berperan lebih banyak dibandingkan data yang terdahulu. Dan untuk riset-riset terbaru selalu Bapak dan Ibu tidak pernah berhenti teman-teman kita di negara-negara yang jauh lebih maju untuk mengusahakan obat untuk ALS. Dan sekarang ini mereka sudah mulai memahami bahwa ALS ini sepertinya akan memerlukan suatu obat yang sifatnya tailored. Jadi kalau sekarang kan ALS ya udah ini atau ini gitu. Sedangkan ternyata satu pasien ALS ini bisa berbeda-beda penyebabnya. Dia bisa punya 5 atau 11 faktor, sedangkan yang lain cuma punya 3 faktor yang salah. Jadi kedepannya diharapkan terapi untuk pasien ALS bisa lebih individualized, lebih tailored, sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh pasien itu tadi. Itu dok. Dan untuk pasien-pasien yang ALS, bila ingin berminat menjadi, misalnya saya nggak apa-apa deh dok, saya ingin memberikan sumbangsih gitu ya, agar data ALS kita di Indonesia itu kan masih sangat minim begitu, silakan bisa juga kontak ke RSCM atau ke fakultas-fakultas pendidikan untuk bilang, ya saya nggak masalah misalnya ada penelitian nggak dok, misalnya ada darah saya diambil atau dikirim, silakan kontak dengan center-center penelitian yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Mungkin itu dok. Ya, terima kasih dok. Ya betul, untuk para neuroners, biar ALS ini juga kita bisa bisa juga ikut dalam penelitian, jadi bisa menemukan obat-obat yang baru ya dok ya. Jadi mungkin kalau ada yang di daerah atau ada yang terkena mirip seperti ALS, mungkin bisa ini segera mengecek dan bisa menawarkan kalau ingin menjadi sampel penelitian, biar akhirnya genetic testingnya juga bisa lebih banyak mungkin untuk diagnostik. Nah, ini ada pertanyaan berikut lagi. Kalau di tempat domisili yang tidak ada EMG, apakah masih bisa diagnosa ALS ditegakkan? Ya, pasti saya pertanyaan. Iya. Oh iya, Dr. Win kayaknya. Ya, terima kasih tadi Dr. Tia sama Dr. Sheila endorsementnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita lakukan ya penelitian seperti ALS ya, insya Allah. Udah ada registrinya sih, jadi teman-teman ALS yang mungkin masih kurang mau, ya. Yang mau memberikan sumbangsi, iya. Kami tunggu. Tentang diagnosis. Nah, ini juga dari perkembangannya ALS itu beberapa tadi Dr. Sheila katakan berkembang pada awalnya tadi berapa faktor. Salah satu contohnya tadi kan ada orang yang ada ahli yang berpendapat ini bukan genetik, ada yang bilang ini genetik sekitar 10%, lalu nanti tailor made dan sebagainya. Nah, karena memang banyaknya patofisiologi yang mungkin terjadi, maka untuk memperluas kemungkinan orang tersaring untuk ini memang benar ALS, maka bisa aja diagnosis itu tidak harus menggunakan EMG. Kalau misalkan dia ada 2 tanda nih, kalau awal secara umum memang ada kelemahan yang progresif, lalu terus ada tanda bahwa ini kelainannya karena sistem saraf gabungan antara sistem saraf bagian pusat dan bagian sistem saraf bagian perifer lah istilahnya gitu. Jadi ada 2 tanda itu, dan kalau misalkan 2 tanda itu sudah memenuhi, maka berdasarkan kriteria terbaru bisa kita bilang ini probable ALS gitu, kemungkinan besar ALS gitu, sehingga untuk tata laksana lebih lanjutnya bisa lebih cepat gitu. Mungkin itu yang nanti penanganannya dengan penanganan lebih cepat tentu prognosisnya akan lebih baik. Enggak ya Dr. Sheila ya? Lebih baik nggak kalau diagnosisnya lebih cepat? Tentu dok, karena kan treatment lebih cepat sampai kepada pasien. Setuju dok. Jadi artinya untuk diagnosis neuroners ada di daerah manapun, asal ketemu dokter saraf, dokter neurologi, udah bisa mendiagnosis dini ya untuk penyakit ALS ini ya dok ya. Biar perlambatan penyakitnya bisa lebih progresivitasnya bisa diperlambat. Benar begitu ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada faktor utama risiko yang menyebabkan terjadinya ALS ini?
Kalau yang Jadi sepertinya sudah hampir terjawab, sudah terserempet sedikit ya tadi ya. iya Ada sih faktor betul. genetik, terus ada faktor lingkungan yang bisa dibilang seperti paparan mungkin polusi dan sebagainya, tapi belum ada yang lebih yang bersifat sangat utama, walaupun ke arah kedepannya sepertinya genetik akan lebih kuat dibandingkan yang lain. Walaupun genetik seperti apa, apakah yang diturunkan ataukah karena mutasi dari selnya tersebut, itu masih banyak penelitian yang harus dilakukan ke depan. Di situ ada tambahan nggak, Dr. Sheila? Setuju, Dok? Ya dok, soalnya kan yang kayaknya mungkin maksudnya ini juga, kalau pada pasien kan sering banget tuh mereka nanya, ada yang nggak boleh dimakan nggak dok? Makan ini boleh nggak? Makan ini boleh nggak? Gitu. Ya, Jadi mungkin takut intinya sih kalau ALS ya maksud saya lebih kepada konsistensinya ya dok. Kalau makan apa tentunya kita harus sehat makannya, bukan soal ALS atau bukan, tetapi kita memang harus mempraktekkan gaya hidup makanan sehat apapun terlepas dari kondisi kesehatan kita. Tapi kalau pada ALS lebih kepada konsistensi, karena beberapa pasien itu kan bisa mengalami gangguan menelan, ada yang tersedak, maka konsistensi makanannya yang disesuaikan, jadi jangan terlalu encer seperti itu sih mungkin dok. Mungkin tadi saya rasa sudah terjawab dengan baik oleh Dr. Winu. Mungkin selanjutnya dok. Iya. Jam tayang sudah 11.38, pertanyaannya masih saya banyak. juga baru lihat jam. Ternyata laris manis tentang ALS ini membahasnya semoga. Mungkin penyakitnya sebenarnya pada pernah tahu tapi nggak jelas. Iya betul. Ini yang berikutnya, apakah ada peran imunosupresan azathioprin pada tata laksana ALS? Dan ini mungkin sangat juga bersama ya, yang apakah ALS punya pilihan pengobatan lain selain dengan obat-obatan yang diminum? Ya. Itu dari Dr. Sheila ya yang buat tata laksana. Saya izin jawab. Ya, terima kasih dok. Apakah ada peran imunosupresan azathioprin? Jawabannya saat ini belum ditemukan. Tapi kita tahu ya kalau nanti 10 menit lagi atau 10 tahun lagi ternyata ada penelitian baru. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, azathioprin belum ada tempatnya pada penyakit ALS. Mengapa? Karena mekanismenya berbeda dan saya tidak akan menjelaskan dengan panjang lebar. Intinya azathioprin tidak ada tempatnya pada saat ini, kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Dan berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, apakah ALS punya pilihan pengobatan lain selain dengan obatan yang diminum? Justru ini adalah titik tolaknya, selain obat yang diminum wajib ada pengobatan lain memang. Pengobatan yang dimaksud di sini adalah fisioterapi, terapi bicara. Saya sering mendapatkan pasien-pasien yang bilang, dok saya udah minum obat, saya udah minum Riluzole, kok saya masih tambah lemas gitu ya. Lalu saya tanya, Bapak ada pergi fisioterapi nggak? Oh enggak sih dok. Nah, jadi sebenarnya sama seperti anak kecil ya Bapak dan Ibu. Anak kalau kita berikan vitamin, obat yang mahal begitu ya, tapi tidak kita ajarkan berjalan, tidak kita ajarkan bicara, apakah dia akan pinter berbicara, pinter berjalan? Kan orang tua pasti tita-tita anaknya ngajarin bicara gitu ya, sebagai suatu stimulasi. Sama dengan pasien ALS, memberikan obat atau apapun harus wajib hukumnya berbarengan dengan pengobatan lain, yaitu yang saya maksudkan fisioterapi, kemudian terapi okupasi, dan terapi bicara, terapi napas, menguatkan otot-otot. Dengan demikian, obat akan bersinergi dengan fisioterapi yang Bapak Ibu kerjakan agar kualitas hidupnya lebih baik. Mungkin itu. Jadi, apakah ada pilihan pengobatan lain selain obat yang diminum? Ada. Yaitu, ya yang nggak diminum Pak. Yaitu dengan yang tadi, fisioterapi, rehab medik, wajib ya. Wajib. Itu wajib. Nih saya tekankan sekali. WAJIB, wajib. Ya seringkali kan pasien ini ya pada maunya minum obat sembuh tiba-tiba. Ya, gitu. pola pikir yang salah dok. Kalau pada pasien betul. ALS adalah suatu pola pikir yang salah. Bila kita langsung buru-buru, kita pun sebagai dokter juga seringnya kan, oh ya udah. Jadi obat itu adalah setelah kita pikirkan dulu kenapa ya air liurnya kok banyak keluar gitu kan, misalnya udah kelemahan gitu. Oh ternyata kita belum mengajarkan membersihkan oral hygiene yang benar. Nah kalau memang sudah dikerjakan semuanya, masih akan kita berikan obat untuk lebih nyaman. Tapi intinya itu wajib hukumnya.
Nah ini kayaknya pertanyaan berikutnya kan kayaknya tadi udah dibahas juga yang presentasi genetik dan pengaruh terbesar ALS yang diturunkan. Kayak yang tadi dokter Sheila bilang ya, dari penelitian hanya 10% yang berkaitan dengan genetik ya. Sekarang ya dok. Ya mungkin kedepannya setelah Nanti nggak tahu lebih lagi banyak. gimana. Betul. Betul. Nah karena itu harus membantu untuk penelitian ALS biar sampelnya lebih banyak. Nah terus ini apakah penderita ALS bisa sembuh dengan obat? Ini sepertinya juga hampir sama dengan yang sebelumnya dok. Apa dokter Sheila mau menambahkan lagi? Mungkin saya izin reminder kepada Bapak dan Ibu yang bertanya apakah penderita ALS bisa sembuh dengan minum obat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa obat kalau untuk menghentikan penyakit ALS masih diupayakan Bapak dan Ibu neuroner sekalian. Di Indonesia untuk membantu memperpanjang hidup dan kualitas hidup. Mungkin itu dok. Oh iya dok, terima kasih dok. Jangan lupa gabungnya iya. Ya. Tunggu sebentar dok ya. Sama pasien, sharing dan curhat. Iya betul, soalnya ada grupnya, kadang-kadang memang perlu curhat dengan yang sesama sepenanggungan. Jadinya bisa kasih tips-tips juga kalau ada yang obatnya seperti ini, perginya kemana, fisioterapinya di mana, mungkin seperti itu dok ya. Jadinya merasa saling memberi semangat. Betul. Nah ini ada pertanyaan yang berikut lagi. Kalau pasien-pasien diberi obat-obatan untuk Riluzole atau Edarafon, berapa lama bisa dikonsumsi? Dan apakah jika terjadi perburukan lagi, apakah obat dapat diberikan kembali? Ya, saya izin jawab ya dok. Ya, silakan dokter Sheila. Ya dok. Bila pasien dan keluarganya memang memilih untuk mengkonsumsi Riluzole atau Edarafon, ini adalah suatu obat yang bisa menahan gitu ya, bisa 1-3 bulan, katanya dia 6 bulan. Berapa lama dikonsumsi? Selama tidak ada efek samping dan tidak ada kontraindikasi, maka obat-obatan ini bisa dilanjutkan selama pasien masih mengalami penyakit ALS tersebut. Dan jika terjadi perburukan lagi, apa obat kembali diberikan, itu kembali lagi tailored tergantung dari judgement klinis dari dokter yang memeriksa. Tadi yang pasti Riluzole memerlukan rambu-rambu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nggak bisa langsung yaudah saya mau minum Riluzole, nih baca-baca katanya ALS Riluzole. Pertama, Riluzole tidak tersedia di Indonesia. Yang kedua, yang tersedia adalah Edarafon. Kedua, obat-obat ini memerlukan suatu panduan dari dokter syaraf. Jadi bicarakan dengan dokter Bapak dan Ibu neuroner sekalian, dengan dokternya bila ini sebenarnya seperti apa sih efek samping dari Edarafon ataupun yang lain-lain. Semua memerlukan monitoring. Dan jika kalau misalnya sempat membaik dengan obat ini lalu kembali rebound atau kembali turun, maka itu juga harus disampaikan. Ini diminum lagi atau enggak? Nah itu diskusi klinis dok. Jadi kembali ke kasus masing-masing. Berarti disesuaikan sama gejala tiap-tiap pasien yang penderitanya ya dok ya. Ya, dan juga jangan lupa minum Riluzole atau Edarafon itu adalah dari pilihan pasien, akan percuma kalau tidak diikuti dengan obat lain dan juga fisioterapi. Itu selalu saya bilang. Nah ini yang berikut lagi. Kadang-kadang beli mahal-mahal. Iya udah. Nah, maksudnya kadang-kadang kadang-kadang berpikir udah beli mahal, kenapa saya masih mengalami bicaranya masih perburukan. Sebenarnya kan bukan betul. Untuk itu. Jadi tolong diskusi. Betul. Ya kadang-kadang pikirnya udah mahal, kenapa nggak sembuh seperti semula begitu. Sebenarnya itu sih mungkin ya yang selalu dipertanyakan oleh para penderita-penderita ALS. Ini ada yang pertanyaan berikut lagi. Dok, apa tanda atau gejala yang bisa menjadi penanda awal bila ada rekan atau keluarga yang dicurigai menderita ALS? Mungkin balik ke Dokter Wino ya. Balik ke saya. Secara umum, ini karena ini penyakit yang menyerang saraf yang menuju otot, jadi adanya kelemahan yang perlahan-lahan memberat gitu ya. Tadi saya bilang mungkin tidak hitungan detik seperti stroke gitu, dan dia terus menurun tapi perlahan banget sehingga kejadiannya tuh kalau kita baru flashback gitu sebulan yang lalu kok
nggak kayak gini banget ya gitu. Itu baru kita bisa berpikir bahwa memang ada kelemahan yang slowly progresif gitu. Jadi progresivitasnya atau perjalanan penyakitnya lambat banget gitu. Nah itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah ya karena ini menyerang saraf ke otot, kelemahannya itu tidak disertai baal, nyeri, nggak ada gangguan kita. Kalau misalnya kita nyentuh barang itu tuh atau kena panas segala macam tuh masih ya seperti biasanya saja. Jadi memang benar-benar masalah dari kelemahan ototnya itu yang mungkin kelihatan. Ya kadang-kadang ada kedutan-kedutan yang beserta dengan kedutannya itu berpindah-pindah di seluruh tubuh gitu, dan itu berkaitan dengan kelemahannya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Mungkin itu ya gejala awalnya banget. Nah tapi kelemahannya ini bisa istilahnya tadi yang kata Dr. Sheila merembet gitu ke bagian tubuh yang lain, misalnya awalnya tangan kiri, lalu tangan kanan, atau tangan kanan ke tangan kiri, ke kaki, lalu nanti kelemahan gangguan menelan, air liur jadi banyak dan seperti itu. Mungkin itu ya. Kalau misalkan di awal-awal diagnosisnya masih terhambat, yang kita bisa biasanya kan dokter akan kita wait and see, kita lihat lah, kita 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, apakah memang ini ke arah ALS atau bukan gitu. Mungkin seperti itu sih kadang-kadang kalau saya katakan pasien kalau pada awal-awalnya masih ragu sih. Jadinya biasanya karena progresifnya lambat, mending diobservasi dok ya juga ya. Ya. Dan tadi dari penjelasan Dr. Wino, artinya ALS hanya mengenai otot atau yang bersifat motorik ya. Rasa raba, panas, semuanya masih bisa terasa. Artinya kalau mengenai otot, semua otot di seluruh tubuh bisa terkena dok, begitu ya? Seperti otot muka, otot lidah, otot tangan, kaki, dan seluruh otot. Nah, kalau pertanyaan berikutnya ini kayaknya malah saya nih yang ditanya ya. Apakah ALS banyak kasusnya di Indonesia, khususnya Makassar? Apakah ada pengaruhnya jumlah penderita ALS dengan letak geografis? Nah, dan apakah di Makassar sudah ada pengobatannya? Mungkin kalau soal banyak kasus, mungkin kita yang di Makassar belum pernah bikin registrinya, tapi mungkin karena kita tidak bikin registri. Mungkin bisa dicoba mulai membuat registri biar bisa ikut dalam sampel penelitian. Nah, terus mungkin kalau yang ini, dan apakah di Makassar sudah ada pengobatan? Untuk saat ini seperti kembali ke Dr. Sheila, fisioterapi ada, pengobatan yang ada juga seperti di daerah Indonesia lainnya, hanya edarafon saja, dan obat-obat untuk gejala-gejalanya. Nah, sedangkan untuk pengaruh jumlah penderita yang apakah berpengaruh dengan letak geografis? Nah, ini siapa yang jawab ya kira-kira dok ya? Mungkin harusnya pakai sampel ya ini ya, nanti di penelitian kali ya. Iya, mungkin ya. Iya, nanti cuman di Irian ada beberapa kasus kan yang memang banyak ALS dok jadi seperti di Guam ya, itu bukan Indonesia, itu di Guam ada khusus ALS Guam tuh. Jadi di pulau itu banyak sekali penderita ALS karena bersangkutan dengan ada toksin, gitu katanya hubungannya dengan algae atau kotoran kepala. Nah, kalau di Indonesia sendiri walaupun kita nggak ada registry, tapi secara ini di Papua ada satu daerah yang banyak sekali pasien ALS-nya. Tapi kalau misalnya tentunya saya rasa ALS ini underdiagnosed ya di Indonesia ya dok, karena populasi kita ada berapa ya, 300 juta ya, iya, 300 juta dengan insiden 1 sampai, ya harusnya kan ada sekitar minimal 5.000 pasien gitu, tapi kayaknya underdiagnosed kalau menurut saya, karena tadi ada banyak hambatan diagnosis dan juga tata laksana. Iya betul. Ada hambatan, kalau dari saya sih dok, kalau di Makassar kan banyak tuh daerah yang masih 12 jam dari Makassar, 5 jam harus lewat kapal, lewat ini. Buat EMG doang ya dok gitu. Memang kalau bisa sih EMG sih dok, karena kita kan berusaha mencari penyakit yang curable tadi ya, dan EMG kan adalah suatu cara untuk eksklusi tuh. Kalau memang bisa, memang ALS adalah diagnosis klinis, tetapi memang kalau bisa EMG dan ya itu 12 jam buat pergi ke EMG, 8 jam naik kapal. Iya, betul. Memang hambatan kita di diagnostik kalau di daerah. Semoga kedepannya jadi lebih baik gitu. Ya apalagi kalau di Makassar dekat pulau-pulau, mereka jauh, pakai biaya, dokter sarafnya nggak ada di situ. Iya betul banget. Jadi memang peran dokter keluarga harus itulah. dimaksimalkan sih dok.
memang salah satunya kan dalam tim multidisipliner perawatan pasien ALS. Selain dokter syaraf, jelas ada dokter keluarga juga untuk yang home care, home visit begitu ya dok. Itunya harus dimaksimalkan di situ. Cuman kadang-kadang kalau dari yang saya lihat sih dok ya, kadang-kadang dokter keluarga kan artinya dokter-dokter umum ya. Untuk di sini sih dokter-dokter umum pun sama penyakit ALS juga masih asing banget gitu. Berarti harus dibuat pelatihan dok nanti untuk TOT untuk dokter umum, untuk ALS pelatihan perawatannya, maksudnya. Iya betul. Someday. Ya. Jadinya sampai di daerah pun bisa memberikan ini pelayanan juga kan kasihan. Lanjut. Soalnya banyak banget dokter umum yang nggak tahu ALS, jadinya kalau ada ALS mereka juga baru Google, baru ketemu, baru tahu kalau bukan stroke begitu. Mungkin hambatannya di situ ya buat Pokja dok ya. Tapi di Indonesia intinya sih tadi kan nanya apa di Makassar ada pengobatan. Kalau untuk pengobatan yang untuk suaranya hilang dok. Itu ya, ada nggak suaranya dok? Ya, dok. Tadi hilang dok suaranya. Sudah hampir 1 jam mungkin dok. Iya makanya udah hilang juga suaranya dok. Dia udah mulai nge-lag. Jadinya tadi apa dok yang dokter Sheila tadi mau nambahin yang pengobatan yang di Makassar apa dok tadi? Pasti maksud saya gini, kadang-kadang kan pasien-pasien ALS tuh nanya emangnya bisa diobatin gak sih di Indonesia? Saya menjawab dengan optimis bisa. Kalau hanya untuk memberikan kenyamanan dan tunjangan kualitas hidup, kita bisa gitu. Memang diagnostik mungkin kadang agak sulit, tapi begitu sudah pasca diagnosis Bapak dan Ibu, yuk kita tetap semangat dan optimis gitu. Kita menggunakan fasilitas kesehatan yang ada dan beberapa itu di cover dengan BPJS. Jadi tetap bisa ada upaya yang dikerjakan gitu. Itu dok. Ya dok, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan terakhir nih kayaknya dok. Pada kasus ALS, pada kondisi terminal seperti apa yang kita mulai melibatkan tim paliatif? Ya, yang nanya sepertinya medis ya dok. Jadi izin saya jawab, Nerones untuk dokter yang menanyakan. Jadi dok, terima kasih atas pertanyaannya. Tim paliatif adalah salah satu tim dalam tim multidisipliner, kebanyakan ngomong tim. Jadi intinya tim multidisipliner untuk ALS itu ada tim paliatif. Jadi kalau ditanya kapan, sebenarnya dari seawal mungkin diagnosis itu sudah ditegakkan, sudah dilibatkan tim paliatif. Permasalahannya di Indonesia adalah kadang belum tersedia dokter spesialis paliatif di kota-kota tertentu, bahkan di daerah gitu. Jadi memang aspek ini masih banyak longgarnya begitu ya. Tetapi kalau ditanya dari kapan, dari awal. Tapi kita juga harus melihat kondisi psikologis dari pasien tersebut. Apakah sudah nyaman dengan diagnosisnya, begitu maksudnya dok. Jadi kadang-kadang kan kalau dibilang paliatif, yang pasti kalau sudah ada gangguan napas, sudah mulai ada gangguan menelan, itu sudah mulai dilibatkan begitu ya. Kalau sudah mulai ada gangguan nafas itu apalagi, karena itu bisa ada terjadi kedaruratan pernafasan. Tetapi tim paliatif adalah kelompok penting yang harus dilibatkan dalam perawatan pasca ALS. Nah itu nanti tinggal disesuaikan dengan ketersediaan dokter spesialis paliatif di daerah dokter sekalian. Kalau memang masih belum ada ya, ada banyak sumber-sumber yang bisa dokter baca di web tentang bagaimana aspek psikologis dan aspek paliatif dalam penanganan pasien ALS. Mungkin itu dok. Oke dok, terima kasih dok ya. Ini mungkin udah waktunya, udah jam berapa ya? Oh iya, 5 menit lagi. Nah, barangkali kita udah mau, kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya, kita kayaknya closing aja dok ya. Kalian, mungkin saya coba untuk nyimpulin sedikit tentang IG Live hari ini. Nah, jadi buat para neuroners, kalau ada yang masih bingung tentang amyotrophic lateral sclerosis, mungkin hari ini udah agak terbuka sedikit kalau penyakit ini memang ada dan tidak kaget dengan gejalanya. Dan untuk keluarga dengan penderita ALS, harus tetap bersemangat kalau ALS ini masih bisa di-cure dan masih bisa di-cure dan diobati di Indonesia. Nah, jadi ALS itu
adalah suatu penyakit degeneratif yang mengenai hubungan saraf dan otot. Artinya hanya saraf dan otot dan tidak mengenai rasa raba, rasa sensorik. Jadi tidak mengganggu juga untuk otonom seperti keringat, kencing, jadi murni motorik. Tapi karena mengenai motorik dan penyakitnya progresif, jadi keluhannya itu pertama hanya satu otot, nanti 2 bulan bisa menjadi 2 otot, 3 bulan menjadi 3 otot, sehingga keluhannya pun akan bertambah setiap saatnya. Nah, tapi perjalanan penyakitnya lambat sehingga dari awal buat para neuroners dan mungkin buat ada medis yang ikut mendengar IG Live ini mulai perlu lebih waspada untuk keluhan-keluhan ringan yang berjalan progresif yang mengenai saraf-saraf motorik. Dan juga ALS ini tidak sama dengan stroke, dan ALS ini adalah suatu penyakit saraf tepi ya. Nah, untuk pengobatan untuk saat ini juga kita untuk pengobatan ALS diawali dengan mendiagnosis ALS dengan EMG. Untuk saat ini dari tanya jawab, anamnesis, seperti tanya jawab dengan pasien, sehingga pasien-pasien pun perlu memberitahu tentang keluhan sedetil apapun. Mau keluhan sekecil apapun diberitahu, mau hanya tentang air liur, misalnya minum menetes, itu perlu diberitahukan. Lalu bisa pergi ke dokter saraf untuk diperiksa, dan dari pemeriksaan EMG yang untuk memeriksa apakah memang ototnya terkena atau tidak. Nah, sehingga kita bisa mendiagnosa suatu ALS dan masuk ke tata laksana, di mana kita di Indonesia masih bisa memberikan tata laksana tersebut. Tata laksana terbagi 2 untuk mengurangi gejala, misalnya gejala air liur, gejala kekakuan otot, gejala bicara cadel, gejala sulit berjalan, itu masih bisa diberikan dengan obat dan fisioterapi. Dan treatment keduanya itu untuk melambatkan laju penyakit. Untuk saat ini, untuk melambatkan laju penyakit, kita ada 2 obat, yaitu Riluzole dan Edarafon. Dan Riluzole untuk saat ini tidak ada di Indonesia, dan hanya Edarafon yang ada di Indonesia, dan itu opsional buat pasien. Karena kebetulan Riluzole dan Edarafon ini harganya cukup mahal ya dok ya. Cukup mahal dan untuk saat ini belum masuk untuk BPJS. Jadinya mungkin mudah-mudahan ke depannya kalau sampel kita udah banyak, kita bisa melakukan penelitian yang lebih lanjut lagi tentang ALS. Pengobatan ALS juga akan lebih maju lagi, sehingga bisa treatmentnya sampai tuntas dan bukan hanya memperlambat penyakit. Nah, demikian acara webinar mengenai amyotrophic lateral sclerosis hari ini yang diadakan oleh Pokja Neurofisiologi Klinik Perdosni Indonesia. Nah, luar biasa sekali ya dengan narasumber-narasumber kita yang sudah mengupas tuntas tentang penyakit ini. Jadi mudah-mudahan neuroners nggak takut dan nggak merasa aneh lagi dengan adanya penyakit ALS ini. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dan kepada para neuroners yang udah stay tune sampai akhir acara. Nah, dan juga saya minta maaf bila selama acara berlangsung ada kesalahan, kekurangan, atau salah kata-kata. Nah, selamat siang dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Oh iya dok, untuk tambahan tadi udah disinggung-singgung miastenia sama CIDP ya dok ya, yang chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Mungkin buat acara-acara berikutnya, barangkali para neuroners ada juga yang mau mendengar tentang itu, mungkin dari Pokja kalau ada kesempatan kita bisa adakan lagi IG Live untuk membahas penyakit saraf yang lain. Selamat siang dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Tria, Dokter Wimo. Ya, terima kasih Dokter Wimo, Dokter Sheila. Dan terutama buat Dokter Ifat, terima kasih ya dok ya. Terima kasih Dokter Ifat dan semuanya. Kita udah bisa sign out ini atau bagaimana? Iya betul. Aku belum lihat. Untuk streamingnya udah di stop. Untuk streamingnya udah di stop.